Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama itu datangnya dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada kali ini, yaitu teori tentang biaya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Baik, yang pertama yaitu pengertian biaya dan jenis biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Harga pokok yang dikeluarkan yaitu memproduksi per unit produk. Biaya produksi juga diartikan sebagai biaya yang mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir hingga barang siap dijual ke konsumen. Komponen biaya menyangkut semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Jenis-jenis biaya produksi ada 5, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan yang terakhir yaitu biaya marginal. Biaya tetap yaitu biaya yang besar pengeluarannya dan tidak mengalami perubahan walau kapasitas produk mengalami peningkatan atau penurunan. Pengeluarannya tidak terjadi setiap hari, melainkan sebulan, setahun, atau beberapa tahun sekali. Contohnya yaitu gaji bulanan karyawan atau biaya sewa sebuah rumah atau kontrakan. Yang kedua yaitu biaya variabel, ialah biaya yang besar pengeluarannya yang dipengaruhi oleh besarnya output produksi. Biaya produksi barang semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin besar. Biaya variabel hanya akan dipakai saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang dilaporkan. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja harian, dan biaya kebutuhan alat produksi. Yang ketiga yaitu biaya total, ialah keseluruhan biaya tetap, termasuk biaya variabel yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dalam periode tertentu. Seringkali proses dari mulai membeli bahan baku, pengelolaannya, hingga mendistribusikan barang jadinya kepada konsumen. Yang keempat yaitu biaya rata-rata, ialah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dibagi menjadi perolehan output. Biaya ini disebut juga biaya unit atau average total cost, atau disingkat ATC. Jenis biaya ini biasanya mengukur jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi setiap unit produk atau output. Yang terakhir yaitu biaya marginal, ialah biaya pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui output maksimal yang didapatkan dari proses produksi dengan menambah biaya marginal, sehingga membuat perusahaan mencapai nilai keuntungan yang maksimal dengan produk yang lebih efisien. Unsur biaya produksi. Unsur biaya produksi ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku, ialah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Menghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Tenaga kerja langsung ialah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan pada perusahaan. Yaitu biaya overhead, ialah biaya pabrik selain dari bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik adalah biaya pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung. Contohnya perlengkapan pabrik seperti baut, mur, atau pelitur dalam perusahaan mebel. Selanjutnya yaitu revenue sharing. Revenue sharing adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC. BEP terjadi ketika TR sama dengan TC. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRS, titik BEP yang terjadinya berada pada jumlah Q akan bergeser ke QRS. Dalam sistem ini,
Yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik 0 atau origin. Dalam akad muamalat Islam dikenal akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Antara si pemodal dan si pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman bagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Maksimum perputaran TR adalah mencapai sumbu horizontal X terhadap biaya produksi. Bunga adalah imbalan jasa atau pinjaman uang. Imbalan ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Contohnya yaitu suatu perusahaan meminjam usaha kepada bank konvensional Jaya Abadi atau dirumuskan dengan X dengan bunga senilai 5% atau dirumuskan dengan Y. Bagaimana yang terjadi dengan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut? Pada sistem bunga, dengan adanya biaya bunga yang harus dibayar produsen secara tetap tiap bulannya, maka akan mendorong biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan kurva TFC yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total perusahaan pergeseran kurva TC menjadi TCI. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas bergeser dari titik Q menjadi QI. Jadi dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC. Ia akan bergeser paralel ke kiri atas. Pengaruh pajak pada produksi. Pajak penjualan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata atau dirumuskan dengan AC. Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal atau MC apabila telah dikenakan beban pajak harga tetap pada tingkat harga semula. Maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba 1 menjadi laba 2. Besarnya penurunan keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Pengaruh pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap turunnya total keuntungan dari laba 1 menjadi laba 2, turunnya tingkat keuntungan maksimal, dan mengecilnya tingkat skala produksi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh zakat perniagaan pada biaya produksi. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Syarat-syarat zakat ada 5, yaitu yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna, yang keempat sampai 1 nisab, dan yang terakhir yaitu sampai 1 tahun disimpan. Rasulullah tentang perniagaan. Dari Samurah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Riwayat Daruqutni dan Abu Dawud. Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Riwayat Hakim. Biaya produksi ada 4. Yang pertama, tidak berpengaruh pada biaya total atau dirumuskan dengan TC atau tidak berpengaruh pada laba yang dihasilkan. Yang kedua, tidak mempengaruhi biaya marginal sehingga tidak mempengaruhi kurva penawaran. Yang ketiga, memaksimalkan laba berarti memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat. Yang keempat, yaitu pengaruh zakat tidak akan menaikkan biaya karena zakat dikenakan pada harta atau pendapatan neto dan tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan keuntungan. Harta perniagaan dan perusahaan. Harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya bila telah sampai pada nisab wajib pula dizakati. Nisab dari hasil perniagaan dikiaskan pada nisab emas, yaitu 85 gram sebesar 2,5%.
sebuah perniagaan pada akhir tahun akan tutup buku, telah memiliki harta kekayaan, modal dan keuntungan senilai 85 gram, maka perniagaan itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaan. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.